wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sharing tentang masalah-masalah fikih yang ada di dalam pernikahan. Artinya fikih tentang pernikahan, artinya hukum-hukum tentang pernikahan. Semoga Allah memberi taufik untuk hal tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk semuanya. Jadi kita akan membahas pernikahan. Menikah itu merupakan salah satu syariat yang penting dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kamula nisfuddin falyattaqillaha fin nisfil baqi." Artinya jika seseorang menikah maka telah lengkap setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga yang setengahnya lagi. Imam Ghazali mengatakan menikah dianggap sebagai setengah agama karena biasanya agama seseorang itu rusak karena dua hal. Yang pertama karena nafsu syahwat dan yang kedua karena nafsu perut. Nah, dengan menikah nafsu syahwatnya telah terpenuhi atau paling tidak terhandle lah. Maka tugas seseorang setelah menikah adalah menahan diri dari nafsu perutnya. Nah, tapi ini apa? Nah, ini dia dia menjadi sudah melengkapi setengah agamanya ini itu kalau istrinya solehah. Nah, kalau istrinya enggak solehah ya kayak sama aja, malah bahkan bisa lebih menjerumuskan suaminya pada perzinaan, pada perselingkuhan, karena dia merasa si istri tidak dapat memenuhi hasratnya. Ujungnya sama aja. Makanya dalam riwayat lain bunyi hadisnya, man razaqahullahu mra'atan sholihah. Barang siapa yang Allah berikan rizki wanita solehah, faqad a'anahu ala syatri dini, maka sesungguhnya Allah telah membantu dia untuk menjaga setengah agamanya. Falyattaqillaha fi syatri tsani, maka dia tinggal menjaga apa? Setengahnya lagi. Nah, siapa itu perempuan solehah atau yang bagaimana itu perempuan solehah? Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu solehah idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Jadi wanita solehah itu atau perempuan solehah itu siapa? Yaitu wanita yang apabila dipandang menyenangkan dan apabila disuruh menaati. Artinya ketika suaminya itu memandang menyenangkan artinya dapat memenuhi hasratnya suaminya, tidak membuat suaminya itu melirik kepada wanita lain. Artinya ya kalau di rumah itu rajin dandan misalnya, ya kan, jangan kalau keluar atau ketika keluar itu lebih cantik daripada ketika di rumah. Jadi kecantikannya itu untuk orang luar, bukan untuk orang yang ada di rumah. Nah, itu malah nanti dapat menimbulkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan di dalam hubungan rumah tangga. Itu yang pertama. Kata Rasulullah, idza nadhara ilaiha sarrathu
Wa idza amaraha ata'athu, dan apabila suaminya ini menyuruhnya, apabila disuruh maka si wanita ini ata'athu, mentaati perintah suaminya. Dan jika wa idza ghaba anha hafizathu, dan jika ditinggal pergi oleh suaminya maka dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum-hukum berkaitan tentang pernikahan, ada baiknya kita mengetahui dulu hukum nikah itu sendiri sebenarnya seperti apa sih. Nah, mungkin selama ini banyak yang mengetahui bahwa, atau banyak yang mengira bahwasanya hukum nikah itu cuma satu, yaitu sunnah, ya kan, atau sunnah aja, gitu kan. Apalagi Rasulullah SAW sendiri bersabda, an nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan pengikutku. Nah, padahal pada asalnya hukum menikah itu mubah, bukan sunnah. Artinya apa? Artinya melakukan pernikahan atau tidak melakukan pernikahan atau tidak melakukan pernikahan itu tidak menyebabkan seseorang mendapat pahala atau dosa. Loh, kenapa kok mubah? Rasulullah SAW aja bersabdanya bilang itu sunnahku, malah dibilang mubah, itu gimana? Nah, memang Rasulullah SAW bilang an nikahu sunnati. Tapi apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Sunnah itu dalam bahasa Arab artinya jalan. Jadi nikah itu adalah jalanku. Maka sunnahku di sini artinya jalan. Karena istilah sunnah yang berarti sesuatu yang apabila dilakukan itu mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa, itu belum ada di zaman Nabi. Itu adalah istilah yang kemudian disepakati oleh ulama untuk mengungkapkan sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi ketika zamannya Rasulullah SAW, sunnah itu dalam masyarakat Arab masih artinya adalah jalan. Artinya jalanku itu madhabku lah, ya kan? Bahasanya mungkin madhabku kalau zaman dulu itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan ancaman di dalam hadis itu? Ada waman raghiba an sunnati falaisa minni, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Nah, ancaman di sini untuk yang membenci sunnah Nabi, artinya untuk yang membenci madhabnya Nabi, untuk yang membenci jalannya Nabi, untuk yang membenci coronya Nabi, bukan untuk yang tidak nikah. Karena orang tidak nikah bukan berarti membenci pernikahan. Kenapa kok membenci sunnah Nabi ini dikatakan bukan dari golonganku? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Karena kalau sudah membenci sunnah Nabi berarti dia membenci apa yang dilakukan Nabi, dan ini bisa membahayakan akidah. Nah, tapi membahayakan akidah ini kalau membencinya itu tadi kalau membencinya bukan karena hal lain, tapi kalau membencinya karena hal lain, misalnya karena trauma atau karena hal-hal lain, bukan karena bukan karena itu sunnah Nabi atau bukan karena pernikahannya itu sendiri, maka tidak ada masalah. Nah, kan artinya tidak dihukumi itu termasuk dalam perkataan Nabi
falaisa minni itu tapi. Oke, kemudian kenapa kok nikah itu hukum asalnya itu mubah? Kenapa tidak sunnah? Karena nikah ini sebenarnya berkaitan dengan fitrah manusia. Jadi nikah ini diperintahkan atau tidak diperintahkan, manusia tetap akan menikah. Karena memang sudah kodrat manusia itu ingin melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya. Karena mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis. Jadi nikah ini sama aja kayak makan dan minum. Manusia itu disuruh makan atau tidak disuruh makan, dia akan makan. Disuruh minum atau enggak disuruh minum, dia juga akan minum. Karena apa? Karena makan dan minum itu adalah kebutuhan manusia. Nah, maka makan dan minum itu mubah. Padahal ada perintahnya di Al-Quran, kulu washrobu gitu kan di Al-Quran. Tapi tetap hukumnya mubah. Nah, jadi tidak semua perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu kemudian serta-merta menjadi wajib atau menjadi sunnah. Karena kata perintah di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk mengutarakan 12 makna. Nah, itu bisa yang belajar usul fikih biasanya sudah membaca itu. Jadi ada 12 makna yang kata perintah ini dapat dimaknai dengan 12 makna. Jadi tidak selalu menjadi perintah itu menjadi wajib ataupun menjadi sunnah. Salah satunya bisa menjadi mubah. Nah, tergantung siyak. Siyak itu apa ya? Tergantung konteks. Oke. Nah, itu tadi hukum asalnya. Hukum asalnya adalah apa? Adalah mubah. Oke. Tapi di sana ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan menikah ini wajib. Ada keadaan yang menjadikan nikah ini hukumnya sunnah. Ada keadaan yang menjadikan nikah ini hukumnya makruh. Bahkan ada keadaan yang menjadikan nikah ini hukumnya haram. Nah, ini kita perlu tahu kapan nikah itu makruh, kapan nikah itu sunnah, kapan nikah itu haram. Jadi supaya sebelum menikah kita tahu, atau yang mau nambah kita tahu apa hukumnya kita ini mau menikah ini. Nah, oke. Jadi yang pertama tadi hukum asalnya. Nikah itu apa? Mubah. Nah, kapan nikah itu hukumnya itu mubah? Nikah itu mubah ketika seseorang tidak mempunyai gejolak nafsu terhadap lawan jenis. Meskipun dia mampu untuk menikah. Meskipun dia mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya nanti. Selama dia tidak mempunyai gejolak nafsu terhadap lawan jenis, maka tidak disunahkan baginya untuk menikah. Mubah-mubah saja, artinya boleh-boleh saja dia menikah. Oleh karena itu para ulama dalam keadaan seperti ini mengatakan lebih baik seseorang itu sibuk ibadah atau menuntut ilmu daripada menikah. Makanya banyak ulama-ulama yang tidak menikah, lebih mementingkan fokus terhadap menuntut ilmu. Misalnya seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Imam Syirazi. Bahkan saking banyaknya ulama yang seperti itu, Al-Jahib, ya kan? Bahkan saking banyaknya ulama yang seperti itu, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah itu menulis kitab cukup tebal, kira-kira 300 halaman lah. Itu judulnya Al-Ulama Al-Uzzab fi man atharul ilma ala zawaj. Artinya
ulama-ulama yang jomblo, uzab. Uzab itu jomblo, tidak menikah. Karena mereka lebih mementingkan fokus terhadap ilmu daripada menikah. Di antaranya ada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Imam Syirazi dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak sibuk ibadah dan juga tidak sibuk fokus terhadap ilmu, dalam keadaan seperti ini ya tetap lebih baik, meskipun mubah, tetap lebih baiknya apa? Lebih baiknya dia menikah supaya hartanya lebih bermanfaat. Oke. Nah, menikah ini juga mubah bagi orang yang ada penyakit, misalnya penyakit lemah syahwat, impoten dan lain-lainnya, yang membuat dirinya itu nafsunya itu kurang terhadap wanita. Atau misalnya orang yang sudah tua renta, nggak ada nafsu sama wanita, maka orang-orang seperti ini itu tidak disunahkan untuk menikah. Artinya mubah menikah itu bagi mereka. Nah, adapun kalau seseorang itu mempunyai gejolak nafsu, artinya mempunyai nafsu yang bergejolak terhadap lawan jenis dan memerlukan menikah untuk memenuhi hasratnya, dan dia mempunyai kemampuan untuk menafkahi istrinya, maka disunahkan baginya untuk menikah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaros sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Jadi di sini apa? Disyaratkan oleh Rasulullah, perintahnya ini ada syaratnya. Artinya siapa yang disuruh? Yang disuruh adalah manistata'a minkumul ba'ah, yang mampu untuk menikah. Apa maksudnya mampu untuk menikah? Mampu untuk menikah di sini artinya mampu untuk menafkahi istrinya nanti ketika sudah menikah, atau bahkan sebelum menikah dia harus mampu juga memberikan mahar yang diminta oleh walinya. Oke. Dan juga dia mempunyai hasrat untuk melakukan pernikahan, artinya mempunyai hasrat terhadap lawan jenis, mempunyai nafsu yang bergejolak, maka disunahkan untuk menikah. Bahkan di keadaan yang mubah itu tadi, artinya orang yang tidak mempunyai nafsu yang bergejolak, bisa menjadikan nikah itu menjadi sunnah. Dia bisa merubah nikah yang tadinya itu hukumnya bagi dia itu sebenarnya mubah-mubah saja, tapi bisa menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan niat yang bernilai ibadah. Misalnya dia menikah dengan niat untuk memperbanyak umat Rasulullah SAW supaya dapat membahagiakan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat Rasulullah SAW akan berbangga diri terhadap umat-umat lain dan nabi-nabi lain akan banyaknya kaumnya. Rasulullah SAW bersabda tazawwaju wa takatsaru fa inni mubahin bikum yaumal qiyamah. Menikahlah dan perbanyaklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan banyaknya kalian. Itu sabda Rasulullah ya. Itu bisa dijadikan niat soleh, sehingga nikahnya yang tadinya hukumnya cuman mubah bisa menjadi bernilai ibadah. Atau dengan niat misalnya untuk menjaga seorang wanita yang tidak ada yang menjaganya, atau menafkahi wanita atau janda yang tidak ada yang menafkahinya, dan lain-lain.
Nah, kenapa kok niat ini bisa merubah nikah yang tadi hukumnya mubah menjadi sunnah? Ya karena Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Karena setiap amalan itu innamal a'malu, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Kalau dia nggak niat apa-apa, artinya sesuatu yang mubah dia lakukan tanpa niat niat ibadah, ya sudah, tidak dapat niat ibadah. Tapi kalau dia niati dengan niat ibadah, artinya dengan niat-niat yang bernilai ibadah, sesuai dengan janji Rasulullah, innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Artinya setiap perbuatan mubah itu memang sebenarnya bisa berubah menjadi ibadah dengan niat yang solehah itu tadi. Bahkan makan, tidur itu bisa menjadi ibadah kalau diniati supaya kuat dalam beribadah, ya kan, supaya membantu kita supaya kuat dalam ibadah. Bahkan olahraga pun seperti itu. Kita berolahraga, apa niatnya ketika olahraga? Niatnya ketika olahraga supaya kuat dalam beribadah sampai tua, misalnya. Kenapa kok tidur? Tidur supaya bisa bangun malam, misalnya. Tidur siang, qailulah. Oke, supaya bisa bangun malam. Makan supaya apa? Supaya kuat beribadah dan lain-lain. Jadi perkara-perkara yang mubah itu bisa berubah menjadi ibadah apabila diniatkan dengan niat-niat yang bernilai ibadah. Tapi kalau nggak diniatin apa-apa, perkara yang mubah ya tetap jadi mubah. Jadi seperti itu. Makanya para salafus soleh itu mereka sangat menganjurkan untuk memperbanyak niat dalam setiap ibadah. Bahkan sebagian salafus soleh diceritakan bahwasanya untuk keluar ketika hendak keluar rumah saja seseorang dari mereka dapat menghadirkan 70 niat. Itu niat cuman mau keluar rumah aja. Artinya keluar rumah itu dia sudah menghadirkan niat-niat apa? Niat-niat ibadah-ibadah yang akan dia lakukan nanti di luar rumah. Nah, itu yang penting niat dulu. Nanti bisa dilakukan di luar rumah atau tidak bisa dilakukan di luar rumah itu nanti urusan belakangan. Karena kalau bisa dilakukan ya dilakukan, kalau nggak bisa yang penting sudah diniati. Kalau sudah diniati itu maka sudah dapat mendapatkan pahala. Karena Rasulullah SAW bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan dan dia belum melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan dihitung satu kebaikan. Nah, itu tadi ya. Itu tadi keadaan kapan niat itu kapan nikah itu mubah dan kapan nikah itu sunnah. Nah, nikah ini juga bisa menjadi wajib. Kapan dia menjadi wajib? Jika seseorang tidak mampu menahan nafsunya. Dan jika dia tidak menikah, dia pasti terjerumus dalam perzinaan, maka dalam keadaan ini hukum menikah menjadi wajib dalam keadaan apapun. Adapun jika seseorang tidak mampu untuk menikah, ini tadi wajib ya. Tapi kalau misalnya dia mempunyai nafsu yang bergejolak, tapi dia masih dapat menahannya. Dan dia tidak mampu untuk menikah dalam artian belum mempunyai harta yang cukup atau belum mampu untuk menafkahi istri nantinya, atau belum mampu untuk memberikan mahar. Nah, maka makruh baginya melakukan pernikahan. Karena keadaan seperti ini nanti hanya akan menjerumuskan dirinya kepada kezoliman dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi istri.
Allah berfirman, "Waliyasta'fifil ladzina lam yajidu nikahan hatta yughnihumullah min fadlih." Menahan dirilah kalian yang tidak mampu untuk menikah sampai Allah memberikannya kemampuan untuk menikah, yaitu dengan memberikan rizki yang cukup. Nah, jadi kalau belum mampu, makruh hukumnya untuk menikah, karena nanti bisa bisa mendolimi istrinya, dengan tidak memberikan nafkah yang diwajibkan atas para suami. Nah, daripada mendolimi, maka dimakruhkan di sini karena ada kemungkinan terjadi kezaliman di sana. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu menafkahi istri, ya kan, artinya belum mampu untuk menikah, artinya belum ada kemampuan untuk menafkahi istrinya nanti, tapi nafsunya bergejolak. Gimana? Dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk menenangkan nafsunya dengan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj." Nah, kemudian Rasulullah bersabda apa? "Wa man lam yastati'," dan barang siapa yang belum bisa menikah, fa alaihi bisawm, maka sebaiknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu dapat menjadi pelindung baginya dari kemaksiatan, karena puasa ini memang dapat melemahkan nafsu syahwatnya. Tapi kalau misalnya nafsunya masih bergejolak juga, sudah puasa, ya kan, sudah puasa, artinya ini puasa ini bukan cuman sekali puasa terus langsung nafsunya hilang. Apa artinya nafsunya melemah ya? Artinya dengan terus-terusan puasa sekali aja ya enggak, artinya dengan rajin puasa, misalnya puasa Senin Kemis atau Bid atau Daud, malahan itu bisa sedikit-sedikit menurunkan gejolak nafsunya. Tapi kalau nafsunya masih bergejolak juga meskipun sudah puasa, itu tidak dianjurkan kemudian menggunakan obat-obatan yang melemahkan syahwat. Nah, itu malah jadi makruh menggunakan obat-obatan itu, ya kan, karena membahayakan dirinya. Bahkan kalau menjadikan tidak mempunyai syahwat sama sekali, artinya hilang sama sekali, misalnya disuntik menjadikan tidak mempunyai syahwat sama sekali, itu malah menjadi haram. Nah, jadi apa solusinya? Ya sudah, nikah aja. Selama syahwatnya masih bergejolak, ya sudah, menikah saja. Karena di sini terjadi pertentangan antara dua bahaya, dua mafsadah yang akan terjadi, yaitu ada dua pertentangan mafsadah. Yang pertama kalau menikah dia dapat bisa mendolimi istrinya, kalau tidak menikah bisa terjerumus dalam maksiat zina. Nah, maka ketika terjadi pertentangan antara dua mafsadah seperti ini, kaidah penyelesaiannya, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Artinya apabila terjadi pertentangan antara dua bahaya, maka kita utamakan bahaya yang lebih besar dengan melakukan bahaya yang lebih kecil. Nah, tentu yang bahaya yang lebih kecil di sini zalim terhadap bahaya zalim terhadap istrinya itu lebih ringan daripada zina nanti. Maka lebih baik dia tetap nikah dengan resiko zalim terhadap dengan resiko ada kemungkinan zalim terhadap nafkah istri daripada tetap jomblo tapi resikonya adalah terjerumus dalam perzinaan. Nah, dalam keadaan seperti ini insya Allah akan membantu dia dengan memberikan rizki yang tidak terduga. Allah berfirman, "In yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih." Apabila mereka miskin, maka mereka Allah akan memberi keluasan rezeki kepadanya. Nah, karena di sini menikah dengan tujuan bertakwa, dia menikah dengan tujuan bertakwa supaya tidak terjerumus dalam perzinaan. Dan karena dia bertakwa maka Allah akan memberikan dia jalan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikannya jalan keluar dan memberikan kepadanya rizki yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah telah menentukan bagi segala sesuatu ukurannya masing-masing. Oke. Nah, termasuk pernikahan yang dimakruhkan juga adalah menikah di negeri yang mayoritas penduduknya adalah orang kafir. Misalnya kayak di Eropa, di barat gitu ya. Penduduknya mayoritas orang kafir. Itu makruh menikah di sana. Kenapa? Karena ditakutkan anaknya akan terpengaruh dengan akhlak orang kafir atau bahkan meyakini agama mereka, wal'iyadzubillah. Tapi kalau keadaannya mendesak, artinya dia tidak dapat menahan gejolak nafsunya, maka lebih baik dia menikah. Karena itu lebih bahaya. Tadi kaidahnya sudah idza ta'arudhu mafsadatan itu tadi. Nah, yang terakhir, kapan nikah itu haram? Nikah itu haram apabila melakukan pernikahan yang tidak sah. Misalnya nikah dengan mahramnya, artinya menikah dengan orang yang tidak halal baginya, atau menikah tanpa memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. Jadi teman-teman yang belum menikah di sini bisa tahu apa hukum akan menikah, ya kan? Apa hukum nikah pada dirinya? Nah, mungkin cukup untuk saat ini cukup sekian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.